Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi kita ke kelas sosiologi, yaitu mengkaji mengenai penelitian sosial. Nah, apa itu penelitian sosial? Untuk mengetahui apa itu penelitian sosial, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu hakikat dari penelitian itu sendiri. Jadi, penelitian sosial ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu research. Research ini berasal dari dua kata, yaitu search yang berarti mencari dan kembali. Jadi, penelitian sosial adalah proses mencari kembali mengenai informasi berkenaan dengan fenomena dan realitas sosial di dalam masyarakat, yang dimana fenomena ini bermanfaat dan juga mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan melalui proses penelitian sosial itu. Secara sederhana, penelitian sosial ini dapat dikatakan suatu tindakan mengkepoi orang lain, namun tidak hanya mencari informasi tentang hal-hal sekilas, tetapi diperlukan upaya untuk mengkaji secara mendalam. Ketika kita mendapatkan informasi, maka hal ini dapat dikatakan penelitian sosial apabila telah memenuhi syarat-syarat penelitian sosial, di mana syarat-syarat penelitian sosial terbagi menjadi 3, yaitu sistematis, terencana, dan memenuhi prosedur penelitian ilmiah. Dari syarat-syarat penelitian tadi, maka di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis di sini maksudnya adalah di dalam penelitian sosial, maka kita harus memenuhi upaya yang harus diterapkan di dalam penelitian, yaitu dari seluruh prosedur yang ada, maka harus dijalankan dari masing-masing prosedur sesuai dengan urutannya. Yang kedua adalah terencana. Terencana di sini maksudnya adalah dalam penelitian kita harus menentukan apa yang akan kita teliti dan melihat bagaimana waktu dan biaya di dalam penelitian tersebut, apakah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga ialah sesuai dengan prosedur penelitian. Maksudnya ialah dalam penelitian kita harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam melakukan penelitian sosial, agar penelitian yang kita lakukan dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang ilmiah dan mampu untuk dikaji secara keilmuan. Berikutnya ialah tahapan-tahapan penelitian. Di dalam tahapan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama menentukan topik penelitian, yang kedua studi pendahuluan, yang ketiga menentukan hipotesis, yang keempat metode penelitian, yang kelima menentukan variabel penelitian, yang keenam menentukan instrumen penelitian, yang ketujuh pengumpulan data, yang kedelapan mengolah dan menganalisis data, yang kesembilan kesimpulan, yang terakhir atau yang kesepuluh adalah menulis laporan penelitian. Nah, apakah sudah mengetahui apa itu tahapan-tahapan di dalam penelitian tersebut? Seperti yang sampaikan sebelumnya. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu dari tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama ialah menentukan topik. Nah, dalam menentukan topik ini kita harus mengetahui apa topik yang sesuai dengan minat dan keinginan kita, sehingga kita tertarik untuk menelitinya, dan juga menentukan bahwa topik tersebut memiliki kegunaan atau manfaat, dan juga ada data yang terkait dengan topik yang kita teliti. Nah, topik ini tidak duplikasi atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Namun apabila sama dengan penelitian sebelumnya, maka kita harus memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua ialah studi pendahuluan. Nah, dalam studi pendahuluan ini kita harus mencari referensi atau sumber yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas, sehingga kita mengetahui apa saja yang akan kita cari tahu tentang topik yang telah kita tentukan sebelumnya. Yang ketiga ialah merumuskan hipotesis. Nah, tahapan ini merupakan lanjutan dari studi pendahuluan, di mana kita telah mengetahui apa saja yang akan kita teliti dan apa saja yang akan kita cari informasi yang berkenaan dengan topik yang telah kita tentukan sebelumnya. Yang keempat ialah metode penelitian, yaitu berkenaan dengan bagaimana kita untuk mencari informasi dan mengumpulkan data melalui dua di dalam metode ini. Yang pertama adalah metode kualitatif. Nah, di dalam metode kualitatif ini kita memfokuskan pada pemahaman
secara mendalam tentang fenomena atau realitas sosial yang telah kita tentukan sebelumnya. Sehingga di dalam penerapan ini maka kita akan melakukan tahapan seperti melalui wawancara, observasi, dan juga dapat melalui angket. Dan melalui ini maka kita dapat menggambarkan secara baik tentang fenomena atau realita yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua ialah metode kuantitatif. Nah, dalam metode ini adanya pendekatan atau penekanan pada pemfokusan mengolah angka atau data numerik. Tujuannya ialah untuk menghitung dan mengukur serta mengidentifikasi hubungan antara variabel. Biasanya dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif akan melakukan beberapa tahapan, diantaranya yaitu dapat melalui survei, eksperimen, dan analisis statistik, sehingga dapat melihat fenomena atau realitas sosial melalui pandangan menggunakan angka-angka atau eksperimen tersebut. Tahapan berikutnya ialah menentukan variabel penelitian. Nah, dalam tahapan ini kita yang melakukan penelitian maka harus mengetahui apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi di dalam topik yang telah kita tentukan. Sebagai contoh kita ambil mengenai pasar kuliner dan juga para pedagang di dalamnya. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat bahwa dengan adanya pasar kuliner ini mampu untuk mempengaruhi para pedagang, yang dimana hal ini berkenaan dengan bagaimana pendapatan pedagang dengan adanya pasar kuliner tersebut. Nah, hal ini sebagai bentuk dari variabel di dalam penelitian. Tahapan berikutnya ialah menentukan instrumen penelitian. Nah, dalam hal ini berkenaan dengan bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi terkait topik yang telah kita ambil atau fenomena yang telah kita tentukan yang nantinya akan kita teliti. Dengan adanya menentukan instrumen ini maka kita mengetahui apa saja yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan data dari topik yang telah kita tentukan sebelumnya. Dapat melalui wawancara, observasi, atau angket, yang kemudian setelah menentukan ini maka kita terjun ke lapangan untuk melaksanakannya dan menerapkannya. Tahapan yang berikutnya ialah pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini adalah suatu proses di mana setelah kita melakukan observasi atau wawancara ataupun melalui angket, maka kita telah memperoleh informasi dari para informan yang kemudian informasi ini akan dikumpulkan sebagai bentuk dari hasil dari penelitian yang telah kita lakukan. Nah, berikutnya adalah mengolah data atau menganalisis data, yaitu proses di mana kita menentukan apa saja informasi yang penting yang sesuai dengan topik yang telah kita angkat sebelumnya, yang dimana analisis data ini adalah kita memilih informasi yang relevan dengan apa yang telah kita tentukan sebelumnya, yang kemudian setelah menentukan mana informasi yang bermanfaat maka kita melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu kesimpulan, menarik secara ringkas apa yang menjadi poin penting dari penelitian yang telah kita lakukan di lapangan sebelumnya. Nah, tahapan berikutnya setelah kita menentukan semuanya maka tahapan yang terakhir adalah menulis laporan, yaitu sebagai bukti akhir dari hasil dari penelitian yang telah kita lakukan, yang kemudian penulisan ini juga sebagai bentuk bahwa kita telah melakukan penelitian mengenai fenomena yang ada di dalam masyarakat, dan juga sebagai bukti yang akan kita pertanggungjawabkan bahwa kita telah melakukan penelitian sosial dengan memenuhi semua prosedur yang telah ada.